kekejaman juga kan gitu kan Kejam dia banget itu. kejam banget kan gitu ternyata kejam karena si Hitler itu. Berarti ternyata antisosial itu bukan hanya soal gaul pergaulan ya. Mm-mm. Iya, lebih kompleks Iya, ya. gue Kompleks. juga kaget pas gue Iya. riset nih. Antisosial kan ansos dia anak gaul kan, Iya. ansos. Iya. Apaan sih ansos paling nggak mau gaul kali gue kan. Iya. Ternyata pelaku kejahatan definisinya. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Report. bersama saya Bujang Brewok. Bujang santuy. Bujangnya nih. Bujang bijak. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton tonton sampai sampai habis. Halo, Halo. Halo Apa kabar? juga. Baik. Ya, Baik. begitu. baik ya, sehat. Alhamdulillah. Ada kemarin Bujang Bewok sempat sakit ya. Ya, Udah baik kan? lumayan baik kan sekarang. Ya, alhamdulillah. Minum obat ya. Ya. Obat ke dokter nih. Ya. Kali ini kita temanya kepribadian antisosial, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Wah. Baca dulu ya. Ya. Antisosial merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma-norma sosial dan mengarah pada perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk menanganinya diperlukan terapi yang tepat dari seorang profesional kesehatan mental. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa antisosial berarti kepribadian introvert yang sulit bergaul dengan orang lain. Padahal kepribadian antisosial adalah salah satu gangguan kesehatan mental. Orang dengan kepribadian ini akan dengan sengaja membuat orang lain marah atau memperlakukan orang lain dengan kejam tanpa ada rasa penyesalan. Sementara berbeda dengan gangguan kepribadian antisosial, seorang introvert adalah individu yang cenderung lebih suka berfokus pada pikiran dan perasaan mereka sendiri daripada terlibat dalam situasi sosial yang aktif. Baca, yang santuy. Gejala gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial kadang-kadang disebut sosiopati. Adalah gangguan jiwa di mana seseorang tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, serta mengabaikan hak dan keperasaan orang lain. Seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial pasti cenderung melecehkan, memanipulasi, atau memperlakukan orang lain dengan kekejaman atau ketidakpedulian. Nah, Bujang, kalian merasa antisosial nggak nih? Atau kenal nggak dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri antisosial? Atau mungkin pernah nonton film tentang hal yang berhubungan dengan gangguan ini? Kalian merasa antisosial nggak? Kalau lihat dari gejala-gejalanya. Banyak yang nggak sadarin kali mungkin ya. Nah, gitu kayak banyak yang nggak sadarin gitu. Antisosial itu seperti kenakalan remaja mungkin ya. Tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang udah nggak remaja lagi, bisa juga. Bisa. Cuma kan masih muda dini-dini itu mencari kepribadian gitu, kepribadian. Cari jati diri gitu kan. Salah caranya ya. Salah caranya gitu. Akhirnya dia mengabaikan ya karena awam juga ada tentang peraturan-peraturan gitu, norma-norma. Jadi juga dia jadi terjerumus gitu. Akhirnya minum obat, dari obat gitu nanti dia larinya ke depresi atau gimana gitu, bisa ngaruh. Penyalahgunaan obat-obatan bisa menyebabkan antisosial. Bisa. Ada itu. Kalau gue waktu SMP ya, jadi di SMP gue kan tuh SMP favorit, tapi isinya tuh campur gitu. Yang pinter banget ada, yang bandel banget juga ada. Nah, yang bandel-bandel itu kerjanya tiap hari malakin orang, tawuran, bolos, ngobat. Nah, itu bibit-bibit antisosial tuh kayak gitu tuh. Iya. Bolos sekolah. Bolos sekolah. Jadi mereka cuek aja gitu, kayak nggak mikirin masa depannya nanti gimana. Nah, korbannya itu disebut asosial juga mungkin ya kali ya gitu ya. Nanti kita bahas ada nanti gejala-gejala penyebabnya. Nah, gue baca dulu ya. Selain itu ada beberapa tanda lain dari gangguan kepribadian antisosial, yaitu sering mengabaikan dan melanggar hak orang lain, berbohong atau menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri,
merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain, melakukan hal-hal berbahaya tanpa peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir, kesulitan mempertahankan pekerjaan. Nah, ini tanda-tandanya mengarah ke pelaku kejahatan ya. Iya. Menurut Bujang gimana nih? Kalau yang menipu tuh, itu kan termasuk kayaknya. Termasuk antisosial tuh. Menipu gitu. Menipunya dalam skala Bisa skala kecil kecil maupun besar ya. maupun besar. Nah, kalau yang koruptor itu gimana? Dia punya gejala Punya antisosial gejala juga. juga. Seperti tokoh maaf gitu ya, Iya. Hitler gitu kan kejaman juga kan gitu. Siapa? Hitler. Ya Hitler. Ya Hitler tuh mungkin Tapi tuh mungkin contoh dia juga antisosial. punya alasan, punya maksud tersendiri kenapa Dia punya pandangan sendiri. Ya tapi itu ya mungkin antisosial ya. Antisosial kejaman juga kan gitu kan, dia banget itu. kejam banget kan gitu, terlalu kejam karena Hitler itu. Berarti ternyata antisosial itu bukan hanya soal pergaulan ya. Iya, lebih kompleks ya. Gue juga kaget pas gue riset nih. Antisosial kan ansos juga anak gaul kan. Ansos. Apaan sih ansos, paling nggak mau gaul kali gue. Ternyata pelaku kejahatan definisinya. Gue aja baru tahu ya kan? gitu. Tapi yang normal-normalnya itu paling kayak sosiopati ya. Sosiopati itu kayak paling melanggar itu paling norma-norma, dari belum tahap ke pembunuhan atau kekejaman, kesadisan gitu. Sosiopati masih ringan gitu. Namun kan di sini kan yang kita coba bahas di sini adalah kecenderungan anti norma-norma sosial, anti hukum, anti peraturan. Jadi kan kalau misalnya mungkin dia punya kepuasan sendiri, kenapa aturan-aturan di masyarakat dia langgar, dia ini. Jadi di sini sebutkan dia tidak memiliki empati, Bujang. Nah, iya. Nggak punya rasa kasihan pada orang lain. Bisa baca yang bijak. Oke. Penyebab seseorang bersikap antisosial. Penyebab gangguan ini bisa meliputi faktor genetik, interaksi dalam lingkungan, pola asuh, atau adanya kelainan pada fungsi otak di bagian tertentu. Jadi memiliki faktor resiko yang bisa menyebabkan sikap antisosial, seperti yang pertama, melewatkan masa kanak-kanak dengan ditelantarkan atau dieksploitasi. Yang kedua, berasal dari keluarga yang mengalami gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian lainnya, atau gangguan mental. Yang ketiga, memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Yang keempat, masa kecil berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau sering menjadi korban tindak kekerasan. Sebenarnya antisosial sama asosial itu kan jangan bicara, lanjut dulu. Ini pemimpin kita mau ini dulu. Tenang dulu ya. Jadi mayoritas asalnya itu dari masa kecil ya. Jadi di atas itu jadi pengingat, reminder kalau kita nanti berkeluarga dan memiliki anak, kita harus berikan perhatian, kasih sayang gitu ya ke anak kita. Karena terbukti pola asuh juga menjadi faktor penting. Nah, Bujang gimana tuh, ada plan nggak lo mau mendidik anak lo kayak gimana? Boleh tahu nggak? Sebenarnya jangan otoriter banget sih ya. Dia juga butuh perhatian, kasih sayang. Sebenarnya remaja-remaja sekarang itu kan karena melakukan kenakalan karena kurang perhatian gitu, ataupun kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Sedangkan juga kasih sayang berlebihan juga bisa makin memperkeruh gitu. Berarti kita mesti tahu nih batasan yang cukup buat kita sebagai orang tua dan buat anak-anak kita. Karena kalau tanpa adanya batasan itu, kita yang ngerinya anak-anak jadi nggak respect sama orang tuanya. Terus juga dia tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku di kehidupannya, sehingga dia bisa melakukan hal apapun. Kekerasan misalnya. Jadi yang pertama melewatkan masa kanak-kanak dengan ditelantarkan atau dieksploitasi. Ini kayak gini orang tuanya macam apa itu ya? Mungkin kayak misalnya kan yang namanya anak-anak, kok kita perhatiin yang sekarang aja, anak-anak itu dikasihnya apa? Gadget ya. Tapi kita nggak bisa memungkiri hal itu sekarang sedang terjadi ya. Kalau dulu zamannya kita
zaman bujang ini masih kecil, mungkin belum ada gadget. Kita masih main di luar ya. main di luar, ketemu teman-teman, main alat terus tradisional juga ya. ketemu orang tua juga kadang masih ada interaksi fisik gitu, misalnya kulit ke kulit dan misalnya kita pelukan atau apa. Namun sekarang pada sibuk dengan sibuk gadget. dengan orang tuanya sibuk dengan kerjaan dan gadgetnya, anaknya sibuk dengan pelajaran di sekolah dan gadgetnya. Jadi kan mau ketemu ada kesenjangan, ada gap di situ. Memang agak ngeri, takutnya nanti anak-anak nggak dapat perhatian dari orang tuanya, nggak dapat pengajaran dari orang tuanya, yang ada anaknya itu keluar sendiri, keluar jalur. Dia akan mencari perhatian dari tempat lain yang memang lebih dari orang tuanya. Gitu. Itu yang ngeri sih. Ya, faktor ekonomi juga mempengaruhi loh. Seperti eksploitasi gitu, mempekerjakan gitu. Dipekerjakan menjadi kayak misalnya minta-minta, ngamen gitu. Ada yang bergerak karena faktor ini bergerak sendiri dia untuk mencukupi kebutuhan, ada yang karena orang tuanya membantu orang tuanya gitu, ada gitu. Ada gitu. Faktor ekonomi bisa mempengaruhi juga lingkungan juga, lingkungan bisa lingkungan. Ekonomi, tapi itu yang sangat itu loh. Orang kadang-kadang udah kena nafsa, pengen mabuk nih, misalnya gitu, pengen mabuk, nggak punya duit, pasti dia akan mencuri gitu. Mencuri barang, jual barang. Gitu. Kayak nafsa gitu ya. Atau kalau nggak mencuri, dia akan menjual hampir semua barang. Iya. Jadi kebanyakan masa kecil yang menentukan. Ada juga sih kelainan pada fungsi otak, ada juga. Jadi ya multifaktor juga kayak ODS juga ya. Multifaktor juga. Cuman ini lebih banyak masa kecilnya yang menentukan nih. Oke, lanjut ya. Penanganan kepribadian antisosial. Sampai saat ini belum ada obat atau metode terapi khusus yang dapat menyembuhkan orang dengan gangguan kepribadian antisosial. Langkah penanganan pada gangguan kepribadian antisosial bertujuan untuk mencegah perilaku atau perbuatan yang dapat membahayakan orang lain atau diri sendiri, serta mendorong dan membimbing penderita antisosial agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Berikut adalah beberapa perawatan untuk gangguan kepribadian antisosial. Yang santuy, baca. 1. Psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu metode terapi yang dilakukan untuk menangani berbagai macam masalah kejiwaan. Psikoterapi umumnya dilakukan di bawah arahan, bimbingan, dan observasi dari psikiater, psikoterapis, konselor, atau terapis. Psikoterapi atau terapi perilaku bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Terapi ini dapat mencakup pengendalian amarah, perawatan terhadap penyalahgunaan alkohol atau zat tertentu, dan perawatan untuk kondisi kesehatan mental lainnya. Nah Bujang kan sering nih psikoterapi nih. Tiap bulan kan? Tiap bulan. Pernah ngomongin apa aja sih psikoterapi? Ya paling kalau di saya sih kegiatan sih ya. Kegiatan. Suruh kegiatan itu punya tujuan. Harus punya tujuan hidupnya. Iya, punya tujuan. Contohnya apa? Contohnya kegiatan punya tujuan, ya contohnya ya seperti misalnya jalan ke sini untuk Kongko Bujang gitu. Tujuannya untuk apa? Edukasi atau gimana? Pokoknya gitu-gitu. Seperti itu. Punya tujuan lah pokoknya. Daripada nggak ada tujuan, misalnya jalan kemana muter gitu, nggak ada tujuan, akhirnya kan ya capek sendiri. Capek sendiri juga, otak juga muter-muter juga. Jadi kalau dikaitkan dengan antisosial, dia disuruh cerita apa kira-kira psikiaternya? Kalau antisosial, saya sih gimana ya? Yang penting itu bisa komunikasi dulu sama keluarga dulu. Komunikasi lancar dulu ya. Sama keluarga dulu. Yang utama kan penting keluarga, istana yang terindah itu adalah rumahku dan keluarga. Yang paling indah dulu ya, keluarga terdekat dulu. Jadi paling enggak bisa komunikasi lancar dulu pertama. Jadi nanti bisa ditanya nih, kenapa sih kamu ngelakuin kejahatan kayak gitu ya. Ini bisa tertolong juga nih si antisosial
Asosial juga bisa kalau Bisa dari tertolong keluarga. melakukan karena setelah melakukan kejahatan bisa tertolong karena ada alasan gangguan mental. Bisa nanti coba di mata hukum mereka dihukum nggak tuh kira-kira? Hukum tetap Tetap hukum. dihukum. Tapi kalau misalnya dalam maaf gitu ya kayak ODGJ maaf gitu, itu berat gitu bisa tergantung dalam keadaan sadar atau tidak sadar Ya. gitu. Berarti kemungkinannya yang namanya ODS orang dengan skizofrenia dengan orang dengan antisosial. ODS itu kan dia kecenderungan nggak sadarnya lebih banyak ya. Iya. Dia sadar, tapi sadarnya cuma berapa persen gitu. Iya. Ya, makanya kalaupun misalnya nanti ketemu sama di mata hukum, berarti nanti kan dia nanti akan diarahkan misalnya diarahkan untuk ikut rehabilitasi psikososial gitu. Iya. Yang kedua, obat-obatan. Jika ditemukan adanya gejala gangguan mental dan emosional tertentu seperti cemas, sulit meredam emosi, atau dorongan untuk melakukan hal yang tidak baik, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan penstabil mood, obat penenang, atau antipsikotik. Ini obatnya sama ya sama ODS ya? Iya. Sama. Menurut Ujang gimana? Efektif nggak nih buat orang dengan gangguan kepribadian antisosial? Yang kita rasakan obat kita nih kan lumayan keras gitu obat kita ya. Efektif kalau dikasih waktu yang memang nggak sependek, mesti agak lama. Dan kita nggak tahu setiap orang punya kecenderungannya lamanya semana. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi menurut Ujang Bewok dengan rentang waktu tertentu bisa efektif gitu ya? Bisa jadi. Tapi si penderitanya juga mesti sadar bahwa dia mesti minum obat dengan teratur, dia mesti menjalani perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku, norma hukum, norma agama, norma adat, supaya gejalanya ini berkurang. Gitu. Kalau gue sih ada yang norma gitu ya, melanggar norma, dia nggak sadar minum obat gitu. Ada nggak sadar minum obat? Dia minum tapi dia nggak sadar minum obat. Enggak, maksudnya dia melanggar antisosial gitu ya, tapi nggak sadar bahwa dia harus minum obat gitu, nggak sadar. Banyak yang nggak terobati itu banyak. Tapi kalau udah membunuh kan juga antipsikopat gitu ya. Psikopat itu bisa diagnosa skizofrenia juga bisa nantinya. Kalau misalnya kalau ada gejala-gejalanya. Nanti kan juga mesti di asesmen dulu sama pihak-pihak yang berkompeten bertanggung jawab untuk itu. Ya. Ditarik kita udah bahas trauma masa kecil gitu. Bisa juga karena dendam loh. Dendam bisa juga ya. Dendam. Tapi kalau itu kayaknya sesaat aja deh, bukan antipsikotik, antisosial deh, kalau dendam aja. Kalau ini antisosial dia kecenderungannya terus-terusan. Kalau kita kan kalau misalnya gue dendam sama seseorang karena disakiti. Gue nggak take action, membedakan itu. Iya, dia melakukan. Cuman kadang gini, kalau misalnya dia sudah dendam sama sesuatu, take actionnya itu nggak berhenti 1 kali 2 kali. Ibaratnya kayak efek domino gitu. Efek domino itu kecilnya disentil, dia bakal berjalan tuh menjadi yang lebih besar. Dia mungkin dendam sama misalnya orang ini, saya dendam sama dia. Tapi ternyata bisa melebar kemana-mana gitu. Kalau di mulut aja sih Enggak akan gitu. Tapi kalau sensitif lah, pokoknya orang antisosial tuh sensitif sebenarnya, sensitif. Itu berarti yang buruk ya. Selalu dia melanggar hukum terus. Dia pemikirannya tuh kayak gimana gitu, pengen jadi superior dan jadi superior ataupun jadi pahlawan. Superior bukan pahlawan sih. Jadi pengen yang hukum rimba lah yang digunakannya. Hukum rimba. Nih yang terakhir. Ujang santuy. Yang terakhir, rawat inap di rumah sakit. Rawat inap menjadi pilihan terbaik untuk mengendalikan penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang yang mungkin dialami oleh penderita gangguan kepribadian antisosial. Namun, rawat inap untuk menangani kasus ini masih menjadi perdebatan karena dianggap dapat mengganggu kehidupan di rumah sakit.
Karena penyembuhan kepribadian antisosial relatif kompleks, orang-orang yang berada di sekitar penderita gangguan ini sebaiknya juga turut memberikan dukungan. Nah, ini relatif kompleks ya penyembuhannya. Iya, Sebenarnya ODS juga kompleks ya. kompleks. Psikoterapi, obat, rawat jalan, sama kita. Hampir sama. Kita kok diperlakukan sama ya? Narsistik Kenapa juga. ya? Narsistik Ah, juga mungkin antisosial kan juga gini, ya. mungkin karena ini kan gangguan jiwa Kejiwaan. Kepribadian. dan memang yang terserang itu kan di otaknya. Iya, di otak. Jadi karena dia di otaknya terserang sehingga membuat dia tidak bisa membedakan mana nih norma pribadi, mana norma sosial. Overthinking gimana kalau overthinking? Ya ada aja sih. Ada aja, bisa kan? Bisa. Segala kemungkinan bisa terjadi lah. Iya. Oke, jadi intinya nih ya, satu hal yang menjadi kunci penanganan pada kepribadian antisosial adalah rutin berkonsultasi ke psikiater tuh. Meski tidak langsung bisa menyembuhkan, keterampilan yang diajarkan dapat membantu pemerintah memahami kondisinya sehingga bisa melindungi diri sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Sip. Oke. Ini ada apa nih di depan? Tuh, silakan. Yang mau ambil buku silakan. Ada apa nih? Buku. Siapa yang mau beli? Beli. Siapa yang mau beli? Supaya kamu mau kenalan denganku. Harga 70.000. Ya. Juga bisa dibeli di mana? Tokopedia, di Shopee, sini. Sekretariat KPSI. Jalan Condet. 284 RT7 RW 16 depan RP Trajeritan. Satu lagi tanggung. Dipilih lagi. Dipilih. Boleh dong nanti kita bikin live pilih gitu ya. Iya, TikTok ya. Ya, live shopping ya. Dengan skizofrenia. Ini karya Erlangga. Fakultas Kedokteran Erlangga. Editornya Dr. Lirik Juwari, Azimatul Karimah, dan Dr. Ivana Sajogo. Harga? 60.000. Dan ini kedua buku ini kebetulan bestseller. Jadi jangan sampai kehabisan. Sama belinya di Tokopedia. Dan Shopee, nama tokonya adalah Galeri KPSI. Dukungan KPSI dengan berdonasi. Scan Me. Silakan yang mau berdonasi Sobat Hujan. Mau tahu lebih dekat tentang skizofrenia, Scan Me. Oke Sobat Hujan, saat ini kita mengucapkan jargon kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.